Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk melanjutkan kembali bahasan mengenai pokok-pokok pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dan yang kedua, salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan beliau sampai sekarang kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Baik para peserta kuliah daring Bentala di pertemuan ketiga kali ini. Pekan lalu kita sama-sama telah membahas mengenai permasalahan yang ada di tubuh kaum muslimin, baik internal maupun eksternal. Dan kalau kita ingin menengok kembali, salah satu permasalahan internal yang ada di tubuh kaum muslimin adalah loss of adab, hilangnya adab. Di mana adab di sini tidak hanya berarti manner atau tata krama seperti itu, tapi berarti lebih dari itu. Nah, kita akan membahas mengenai sebenarnya makna adab dalam perspektif Syekh Muhammad Naqib Al-Atas itu seperti apa dalam pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah kali ini kita juga sudah dibersamai oleh Dr. Ugi Suharto, salah satu murid langsung juga dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dan langsung saja karena beliau sudah tersambung dengan kita semua, kepada Ustaz Ugi kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita sama-sama dapat bertemu di ruang maya ini untuk sama-sama kita membicarakan tentang satu topik yang sangat sentral di dalam pemikiran Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala juga karena pada kesempatan kali ini kita masih lagi diberikan kesehatan di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala di sela-sela pandemik COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita, memelihara kesehatan kita sehingga kita bisa keluar dari krisis ini dengan selamat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan juga pada para ulama yang mewariskan risalah beliau, sehingga risalah Islam ini kita terima pada hari ini. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Bentala Tamadun Nusantara yang memprakarsai webinar pada siang hari ini. Jadi topik yang akan saya bahas adalah makna adab di dalam perspektif Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Dan saya akan bagi kepada tiga bagian sebenarnya dalam diskusi saya ini. 60%-nya saya akan fokuskan kepada makna adab itu sendiri, makna dan pengertian adab itu sendiri. Kemudian bagian yang keduanya, lebih kurang 20%-nya itu saya akan menyentuh mengenai adab dan pendidikan khususnya. Kemudian yang bagian terakhir itu mengenai loss of adab yang telah disentuh oleh Mas Fadlan, moderator kita tadi. Jadi seperti mana yang dinyatakan tadi, bahwasanya adab ini
dalam pemikiran Profesor Syed Muhammad Latif Al-Attas merupakan ya, satu hal yang sangat sentral, ya, satu hal yang sangat mendasar, ya. Dan makna adab yang beliau kemukakan adalah bukan sekedar tadi, bukan sekedar manner, bukan sekedar etiket, ya, bukan sekedar tata krama ataupun sopan santun. Ya, walaupun semua itu termasuk di dalam makna adab itu sendiri, tetapi bukan hanya sekedar itu. Ya, nanti kita akan lihatnya betapa jauhnya sebenarnya, betapa dalamnya ya makna adab yang dikemukakan oleh beliau. Ya. Jadi saya ingin memulai dari petikan beliau sendiri ini. Ya. Nah ini kata-kata beliau sendiri. Ya. Jadi 60% presentasi saya ini saya hanya akan menjelaskan satu kalimat ini saja. Ya, of course dengan berbagai contohnya nanti dengan berbagai kaitannya. Ya. Jadi ini merupakan kata kunci ya dari konsep adabnya Profesor Al-Attas. Jadi adab is recognition and acknowledgement of the reality that knowledge and being are ordered hierarchically according to their various grades and degrees of rank and of one's proper place in relation to that reality and to one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potentials. Nah, jadi ini makna adab. Ya. Nah, di dalam makna adab ini ada dua kata yang sangat sentral di sini. Yang pertama adalah recognition dan yang kedua adalah acknowledgement. Ya, jadi adab itu terdiri dari dua konsep ini, konsep recognition dan konsep acknowledgement. Ya, recognition artinya pengenalan, to recognize, ya, dari bahasa Inggris to recognize. Ya, to recognize artinya mengenali, ya, mengenal. Ya. Kemudian acknowledgement, recognition ini adalah pengenalan dari segi pengetahuan, dari segi mental. Ya, acknowledgement ini adalah dari segi badan. Jadi adab ini adalah gabungan antara recognition dengan acknowledgement. Ya, nah ini harus kita pahami dulu. Jadi recognition, pengenalan, dia berkait dengan ilmu. Ya, terkait dengan ilmu, to recognize, ya, ataupun kognitif, ya, cognition, kognitif itu artinya ilmu, ya, mengetahui. Ya. So jadi dalam adab ini ada aspek ilmunya, sudah ada aspek ilmu itu di situ, ya, pada perkataan recognition. Kemudian acknowledgement, pengakuan. Nah itu sudah ada aspek amal. Makanya adab ini adalah gabungan di antara ya, ilmu dan amal. Jadi sudah ada di situ ilmu dan sudah ada amal di situ. Ya. Kadang-kadang makanya Prof nanti dia menggunakan istilah ya right action. Adab itu adalah right action. Ya. Nah itu yang ringkasnya lah. Tapi kita akan menjelaskan ini secara ya, lebih lanjut. Ya. So ya. Adab itu tadi seperti saya katakan adalah recognition dan acknowledgement. Ya. Jadi adab itu adalah pengenalan dan pengakuan. Dia harus kenal dan dia harus mengaku. Dia kenal dengan ilmunya dan dia mengaku dengan amalnya, ya, dengan badannya. Jadi pengenalan di sini, recognition di sini merujuk kepada aspek ilmu. Jadi harus ada ilmu. Ya, harus ada ilmu, ya, dan harus ada pengenalan. Harus ada pengenalan terhadap apa? Terhadap realitas sesuatu. Nah, makanya di sini dikatakan, ya, adab itu adalah
Ya, recognition and acknowledgement of the reality, terhadap realitas. Jadi yang harus kita kenali itu apa? Kita harus mengenali realitas sesuatu. Kita harus mengenali hakikat sesuatu. Nah ini, ya. Itu aspek yang pertama, pengenalan. Aspek yang kedua adalah pengakuan, acknowledgement. Nah ini merujuk kepada aspek amal. Artinya harus ikut dan harus tunduk dengan kebenaran realitas yang telah dikenali. Jadi apabila kita sudah mengenal kebenaran itu, maka kita harus tunduk ya dengan kebenaran tadi. Ya, kita harus ikut ya dengan kebenaran tadi. Nah, barulah di situ terjadinya adab. Jadi adab ini adalah gabungan di antara pengenalan dengan pengakuan, bukan salah satunya. Ya, kalau salah satunya maka di sana tidak ada adab, maka di sana akan ada loss of adab. Ya. Pengenalan saja tanpa pengakuan adalah kesombongan. Ya, jadi kalau kita kenal saja, kemudian tidak mengaku, hanya kita tahu itu kebenaran. Dari si kognitifnya kita tahu itu kebenaran, tapi akhirnya kita tidak tunduk dengan kebenaran itu adalah kesombongan. So kata Prof. Alatas, recognition without acknowledgement is arrogant. Ya, pengenalan tanpa pengakuan adalah kesombongan. Contohnya iblis. Ya, yang paling jelas contohnya iblis, dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi apabila diperintahkan untuk sujud kepada Adam tidak mau. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, jadi sombong dia. Nah, ini tanda ataupun pengertian dari pengakuan ya, ataupun pengenalan tanpa pengakuan. Nah, ini contohnya iblis, dia jadi sombong, loss of adab. Dia telah loss of adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala, dia kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau ikut, tidak mau tunduk. Sebaliknya, pengakuan tanpa pengenalan adalah kebodohan. Ya, dia ikut orang, dia tunduk sama orang, tapi dia tidak kenal dengan orang yang dia ikut, dia tunduk itu siapa dia tidak tahu. Ya, ikut saja seperti orang tertipu kan? Nah, ikut saja kata orang itu, ikut saja perintah orang itu. Ya, tapi dia tidak kenal hakikat orang itu. Sebenarnya orang itu sedang menipu. Ya, nah, nanti iblis ini menipu kita. Nah, kita ikut iblis, ya kita ikut orang. Ya, nah ini adalah kebodohan. Ya, jadi pengakuan tanpa pengenalan adalah kebodohan. Acknowledgement without recognition is ignorant. Ya, nah, jadi kalau recognition without acknowledgement is arrogant. Ya, acknowledgement without recognition is ignorant. Ya, pengakuan tanpa pengenalan adalah kebodohan. Ya, contohnya adalah orang yang tertipu tadi. Ya, tipu itu orang yang bodoh sebenarnya. Ya, karena dia ikut saja ya tanpa mengenal siapa yang diikut. Nah, dua-duanya ini recognition without acknowledgement ataupun acknowledgement without recognition, kedua-duanya ini adalah loss of adab. Dua-duanya ini tidak ada adab sebenarnya. Ya, hilang ya, kehilangan adab. Ya, jadi ini yang pertama yang mesti kita pahami dahulu ya dari konsep adab ya tentang recognition and acknowledgement. Ya. Kemudian apa sebenarnya yang harus dikenal? Kan tadi adab is recognition and acknowledgement. Apa yang harus dikenal? Of the reality kan. Adab itu adalah recognition and acknowledgement of the reality. Ya, of the reality yang harus dikenali itu adalah realitas, hakikat. Ya, jadi kita harus kenal dan harus tunduk dengan hakikat, itu maksudnya. Adab itu adalah kenal dan tunduk dengan hakikat. Hakikatnya, al-haqiqah, ya, the reality. Ya, al-haqiqah di situ juga adalah kebenaran, al-haq. Ya, wujud, fakta, ya, sesuatu. Ini adalah realitas. Ya, of course realitas itu sendiri nanti kita lihat berbagai degree kan, berbagai tingkat. Tapi kita harus mengenali realitas dan kita harus tunduk dengan realitas. Tapi realitas ini artinya hakikat kebenaran. Nah, realitas apa yang harus dikenali dan diakui itu? Ya,
realitas apa yang harus kita kenali dan harus kita akui. Di situ Prof mengatakan ada dua bagian realitas yang harus kita kenali dan harus kita akui. Ya, kata Prof, apa itu realitasnya? Realitasnya adalah knowledge and being. Nah, kita tengok ya. That is recognition and acknowledgement of the reality that knowledge and being. Ya, jadi harus kita kenali itu adalah hakikat ilmu dan wujud, hakikat ilmu dan kewujudan. Ya, jadi ada dua realitas yang harus kita akui dan kita harus tunduki, realitas ilmu, knowledge, dan juga realitas kewujudan, ya, being, ya, realitas kewujudan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya juga adalah realitas tentang kedudukan diri seseorang. Nah, di sini ada lagi, ya, realitas, ya, ada tuh and of one proper place. Sebenarnya ada lagi itu setelah koma itu kan, kalau kita baca terus ordered hierarchically according to their various grades and degrees of rank and of one's proper place. Jadi yang kita harus kenali, ya, dan juga harus kita tunduki juga adalah kedudukan diri seseorang. Makanya kita kena kenal diri kita dan juga diri seseorang yang lain. Nah, jadi ini konsepnya. Ya. Oke, sekarang kita membahas tentang realitas ilmu dan juga kewujudan dulu. Ya, mari kita fokus kepada realitas ilmu dan juga kewujudan, hakikat ilmu dan kewujudan. Ya, yang harus kita kenali dan harus kita akui. Ya. Nah, kata Prof, knowledge and being are ordered hierarchically. Jadi ilmu dan juga wujud itu, ya, ditata, ya, secara berperingkat menurut, ya, berbagai derajatnya dalam tingkatan kepangkatannya. The reality that knowledge and being are ordered hierarchically according to their various grades and degrees of rank. Jadi di sana ada degrees, ya, di sana ada martabat, ya, di sana ada derajat ilmu, di sana ada order, ya, di sana ada hierarki dari segi ilmu. Begitu juga dari segi wujud ada hierarkinya, ya, ada degree-nya, ya, ada martabatnya. Ilmu itu ada martabatnya, kewujudan juga ada martabatnya. Nah, ini harus kita kenali dulu. Kalau kita tidak kenal yang ini, nah, nanti kita hilang adab kita. Ya, jadi ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Ya, begitu juga being, kewujudan itu juga ada derajat-derajatnya. Ya, so ilmu itu bertingkat-tingkat dan wujud juga bertingkat-tingkat. Ya, jadi ilmu itu sendiri bertingkat, wujud juga bertingkat. Ya, jadi kita harus kenal dan akui ilmu dan wujud yang bertingkat-tingkat ini. Jadi kalau kita nggak tahu bahwasanya ilmu itu bertingkat, wujud itu bertingkat-tingkat, nah, nanti kita akan kehilangan adab karena kita recognition kita itu tidak tepat, acknowledgement kita pun nanti tidak tepat. Akibatnya kita akan kehilangan adab. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Tadi katanya ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, kita harus mengenal ilmu yang bertingkat-tingkat ini. Ya, jadi ada ilmu yang bertingkat-tingkat. Kata para ulama kita, al-ilmu nurun. Ya, of course ilmu ini tidak bisa didefinisikan, ilmu itu tidak bisa ditaarifkan.
ambil salah satu description para ulama kita mengenai ilmu lah, misalkan al-ilmu nurun. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Dan kita tahu bahwasanya cahaya ini berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat. Ya. Ada cahaya dalam bentuk yang fisik, ada cahaya metafisik. Ya. Of course, kalau cahaya yang fisik ini kita lihat cahaya matahari, cahaya yang fisik saja udah bertingkat-tingkat. Dari cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, ya kan, cahaya lampu listrik di rumah kita, ya, cahaya lilin, oke, cahaya korek api misalkan, kan lain-lain tingkatan-tingkatannya itu baru cahaya yang fisik. Ya, kemudian cahaya metafisik, Al-Quran itu cahaya, ya kan, Rasulullah itu cahaya, ya kan. Allah sendiri mensifati dirinya dengan cahaya. Ya, makanya dalam surah An-Nur itu Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Ya. Walaupun itu adalah tasbih. Ya. Itu adalah tasbih. Ya, tetapi begitulah ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dirinya ya, sebagai cahaya. Jadi cahaya itu sendiri bertingkat-tingkat. Maka kalau ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu juga bertingkat-tingkat. Ya, ilmu itu juga berlapis-lapis. Dan itu harus kita kenali tingkatan-tingkatan ilmu ini. Ya, supaya kita tidak keliru, supaya recognition kita, supaya adab kita betul. Ya. Contohnya misalkan ada ilmu yang bersumber dari panca indera. Ada ilmu-ilmu yang kita bisa dapat melalui panca indera. Ya, ilmu mengenai bentuk, ya, ilmu mengenai warna, ya, ini kita dapat melalui panca indera. Ada ilmu yang kita dapat melalui akal pikiran, ya, melalui panca indera mungkin kita nggak dapat, tapi melalui akal pikiran, ya, hal itu kita dapat. Ya, kalau kita melihat bulan purnama itu kecil, dengan mata kita bulan purnama itu kecil seperti duit logam. Tapi akal kita mengatakan bulan itu sebenarnya besar. Ya, itu dengan akal kita, walaupun kita belum lagi sampai ke sana, tapi akal kita bisa memberikan ilmu. Ya. Kemudian ada ilmu yang kita dapat melalui khabar shadiq, melalui berita yang benar. Ya, ilmu tentang apa namanya? Tentang sejarah misalkan, ya, ilmu tentang sejarah yang panca indera kita tidak bisa mencapainya, akal pikiran kita juga tidak bisa, tapi kita dapat melalui ya berita yang benar, ya, melalui khabar shadiq, melalui khabar mutawatir, ya. Begitu juga wahyu misalkan, ya, ada hidup setelah mati. Dari mana kita tahu ada hidup setelah mati? Itu dari wahyu, dari berita. Ya, kita sendiri belum pernah mengalaminya, akal pikiran kita juga tidak bisa mengesahkannya dari awalnya, ya. Tapi berita mengatakan ada hidup setelah mati. Ya, nah, ini dibahas oleh para ulama gitu dalam ilmu tauhid. Ya, dalam akidah an-nasafi disebut wa asbabul ilmi salasatun, al-hawasul khams, ya, wal aqlus salim, ya, wal khabarus shadiq. Ya. Jadi kita bisa mendapat ilmu. Ini maknanya tingkatan-tingkatan ilmu ini. Ada juga ilmu yang dari intuisi, dari ilham. Ya, walaupun ilham ini adalah bukan jalan ilmu kepada semua orang. Ya, tapi sebagian orang, para hukama, para aulia yang mendapatkan ilmu ini melalui ilham. Jadi ada ilmu ini yang bertingkat-tingkat sumbernya. Nah, kita bayangkan pada hari ini saatnya orang hanya membataskan ilmu itu hanya dari panca indera saja. Ya, dari akal pikiran saja, misalkan seperti yang terjadi di Barat dengan sains mereka, ya, dengan saintisme mereka. Jadi kalau ilmu itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, ya, maka itu bukan ilmu. Ya, seperti klaim para saintis pada hari ini, bagi kita itu sudah loss of adab. Ya, karena apa? Karena mereka tidak lagi mengenali peringkat-peringkat dan juga derajat-derajat ilmu yang lebih dari itu. Ya. Nah, di sini perlu adanya recognition, ya, perlu adanya pengenalan tentang berbagai tingkat ilmu. Ya. Jadi oleh sebab itu jika yang dikenal itu hanya ilmu yang berasal dari panca indera saja ataupun dari akal pikiran saja, seperti yang terjadi pada
ya, saintis sekuler ataupun pada ahli filsafat sekuler misalkan, ya, maka ini sebenarnya sudah ya, kehilangan adab, ya, karena dia hanya apa namanya, berpegang ya kepada apa namanya, kepada peringkat ilmu yang tidak lengkap. Nah, ini salah satu ya, kita bisa melihat ilmu itu dari segi sumbernya. Di tingkatan-tingkatan ilmu itu kita bisa melihat dari segi sumbernya. Ataupun kita bisa melihat ilmu juga dari segi ilmu, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Nah, ini salah satu cara kita juga melihat pemeringkatan ilmu. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ya, ilmu fardu ainnya adalah ilmu yang wajib ya diketahui ya oleh kita orang muslim, orang mukmin sebelum kita meninggal. Ada ilmu yang harus kita ketahui dalam hidup ini sebelum kita meninggal. Sebab kalau kita meninggal tidak mengetahui ilmu ini, maka kita akan rugi ya di akhirat nanti. Nah, ini ilmu fardu ain, makanya wajib ain. Ya, fardu ain artinya wajib secara individu. Kita harus tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tentang akidah kita, kita harus tahu bagaimana kita bermuamalah dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah ilmu fardu ain. Harus kita ketahui ini. Ya. Kalau kita miss ilmu yang ini ya kan? Kalau kita sempat luput ya dari ilmu yang ini, wah rugi. Ya. Dan kita akan lebih buta lagi di akhiratnya. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini buta, ya, dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti akan lebih buta lagi gitu. Ya. Tapi ada lagi ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu fardu kifayah ini adalah ilmu yang tidak semua orang Islam harus mempelajarinya. Cukup sebahagian umat Islam ini mempelajarinya. Ya, untuk kemaslahatan kehidupan duniawi. Nah, ini namanya ilmu fardu kifayah. Jadi derajatnya tidak sama antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ya, ilmu teknik, ilmu komputer, ini maksud dari ilmu fardu kifayah. Ya, tidak semua orang harus belajar, tidak khususnya muslim lah dalam fahaman ilmu kita. Ya, tapi ilmu fardu ain semuanya harus tahu, harus kenal Allah Subhanahu wa taala, harus kenal Rasulullah, harus tahu akhirat. Ya, harus tahu bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilmu yang dibawa oleh para nabi. Ya, jadi para nabi ini tidak mengajarkan kedokteran, ekonomi, teknik, komputer, ya, tapi mereka mengenalkan kita kepada tujuan hidup. Ya, nah ini ada pada ilmu. Jadi tidak boleh kita samakan ya antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah ini, karena ilmu fardu ain ini harus dipelajari oleh setiap individu muslim. Nah, ini juga dalam kita melihat bahwasanya dalam ilmu tadi itu ada pemeringkatan, ada derajat. Tidak semua ilmu itu sama ya, satu level. Tidak begitu. Ya, kalau kita mengatakan satu level, semua ilmu itu keliru kita. Ya, itu nanti loss of adab. Ya. Kemudian ada juga ilmu yang dikatakan ilmu yang kasbi dan ilmu yang wahbi. Ilmu yang kasbi ini adalah ilmu yang acquired, ilmu yang kita bisa cari, ilmu yang kita bisa usahakan. Tapi ada juga ilmu yang tidak bisa diusahakan, ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang revealed, yang granted. Ya, seperti wahyu yang diberikan para nabi ini nggak bisa diusahakan. Ya, nggak bisa diusahakan. Orang itu nggak bisa berusaha jadi nabi, walaupun ibadahnya tinggi, ilmunya tinggi, dia berusaha untuk jadi nabi, nggak bisa. Ya, karena ilmu yang diberikan para nabi ini sifatnya wahbi. Sifatnya itu adalah pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi ada ilmu yang kita bisa cari. Kita bisa aja menjadi seorang profesor ya di dalam ilmu ekonomi misalkan. Ya, profesor dalam ilmu filsafat misalkan. Karena itu adalah acquired. Ya, karena itu adalah acquired. Ada ilmu yang bisa diusahakan, ada ilmu yang diberi. Nah, ini juga cara kita melihat bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang bertingkat-tingkat itu bukan hanya ilmu.
Ya, tetapi wujud juga bertingkat-tingkat. Ya, eksisten itu juga bertingkat-tingkat. Nah, ini juga harus kita kenali. Ya. So di sana ada yang disebut sebagai degrees of existence, kewujudan dan realitas yang bertingkat-tingkat. Ya. Jadi existen itu ada degree-nya, kewujudan itu ada degree-nya. Contohnya misalkan, ya, kita kenal kalau kita belajar ilmu tauhid, ada yang disebut sebagai wajibul wujud, ada yang disebut sebagai mungkinul wujud. Nah, ini juga sudah memberikan satu degrees, ya, sudah memberikan satu pemeringkatan tentang adanya wujud yang berbeda-beda, adanya wujud yang bertingkat-tingkat. Ya, ada wajibul wujud. Nah, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wajib wujud. Ya, wujud itu bagi Allah Subhanahu wa taala wajib adanya. Tapi makhluk yang lain, ya, yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah mungkinul wujud. Kewujudannya itu hanyalah mungkin. Ya, kewujudannya itu hanyalah possible. Kalau Allah wujudnya itu necessary. Ya, wujudnya Allah itu adalah wajib. Allah itu wajib wujud. Ya, maknanya Allah itu wujud. Ya, Allah itu tidak pernah tidak wujud. Ya, bahkan Allah itu sudah wujud sebelum kata wujud itu wujud. Ya, jadi itu yang kita maksudkan wajibul wujud. Dan mungkinul wujud ini adalah wujud yang mungkin, wujud yang possible. Dia boleh wujud dan boleh tidak wujud. Seandainya dia diwujudkan oleh wajibul wujud, maka dia wujud. Kalau tidak diwujudkan, maka dia tidak wujud. Nah, ini panjang nanti pembicaraannya. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Jadi wujud ini ataupun being ini ataupun existence ini dia bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian ada juga wujud sebagai konsep, ada juga wujud sebagai realitas. Nah, ini agak dalam sebenarnya. Ya. Jadi ada wujud itu kita katakan sebagai konsep. Ketika kita mengatakan rumah itu ada, nah itu konsep. Itu ada di situ masih lagi konsep. Ya. Masih lagi konsep. Rumah itu ada, mobil itu ada. Itu artinya wujudnya sebagai konsep. Ya, tetapi ada wujud sebagai realitas, wujud sebagai hakikat. Ya, nah, ini adalah wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah wujud sebagai hakikat. Ya, nah, ini apa nih sekedar saya sentuh saja, perbincangan ini sangat panjang, ini sangat dalam. Ala kulli hal, ya, jadi di dalam wujud ini sendiri sebenarnya ada berbagai tingkatnya. Ada wajibul wujud, mungkinul wujud, ada wujud sebagai konsep, ada wujud sebagai realitas. Ya, nah, ini kalau wujud sebagai konsep dan wujud sebagai realitas ini Prof bincang dalam intuition of existence, ya, ataupun dalam degrees of existence. Ya, itu dibahas oleh Prof secara tersendiri dan mendalam. Ya. Nah, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kan? Ya, jadi orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, ini orang ateis, ya, orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, sudah tentu dia kehilangan adab. Kenapa? Karena dia tidak mengenal wujud yang bertingkat-tingkat ini. Jadi ketika dia bilang Tuhan tidak ada, ya, sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan dan juga tidak mengenal tingkatan-tingkatan ada itu. Ya, dia sendiri tidak tahu Tuhan itu bagaimana, ya, Tuhan itu siapa, ya. Dia tidak kenal. Dia pikir Tuhan ini sama dengan apa namanya, dengan benda-benda yang lain yang dia bisa lihat. Ya, makanya dia mengatakan Tuhan tidak ada karena dia tidak pernah melihatnya Tuhan, ya, seperti mana dia melihat buku dia, seperti mana dia melihat rumah dia, seperti mana dia melihat matahari. Ya, sehingga dia mengatakan Tuhan tidak ada. Dia sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Ya, dia tidak mengenali Tuhan. Ya, dan juga dia tidak mengenal tingkatan-tingkatan ada. Seolah-olah ada itu hanyalah apa yang dia bisa lihat saja. Padahal ada itu banyak tingkatan. Ya, nah, makanya orang ateis sebenarnya dia sudah loss of adab. Ya, sudah kehilangan adab. Ya. Jadi terlalu sederhana sekali di dalam memahami makna ada. Ya, terlalu sederhana. Saya ingin bagi contoh betapa sebenarnya makna ada itu bisa berbagai tingkatan. Ya, di sana ada gradasi, ya, ada penderajatan.
makna ada degrees of existence. Ya, nah ini saya sekedar memberikan contoh bahwasanya ada itu bertingkat-tingkat. Ya, ada itu ataupun wujud itu bertingkat-tingkat. Ya, sebagai contoh misalkan, ada yang konkret dan ada yang abstrak. Ya, ada sesuatu yang kita rujuk kepada sesuatu yang konkret. Tetapi ada juga bisa kita rujuk kepada sesuatu yang abstrak. Kalau kita mengatakan batu itu ada, nah itu kita merujuk kepada konsep ada, ya kan? Ya, dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang kita bisa lihat, sesuatu yang kita bisa pegang, ya. Nah itu ada, batu itu ada. Tapi yang lebih abstrak misalkan atom, atom itu ada, ya. Atom itu ada, ya. Tetapi apakah atom itu pernah dilihat? Nggak ada sampai sekarang saintis yang pernah melihat atom. Ya, nggak ada, ya. Walaupun mereka menggunakan mikroskop yang paling canggih, atom itu tidak terlihat oleh mikroskop. Atom itu abstrak. Yang kita belajar dalam kimia, yang kita belajar dalam fisika, ya. Itu adalah model. Ya kan? Model saja, ya. Model atom yang digambarkan di dalam akal pikiran kita. Jadi kewujudan atom itu ya abstrak. Ya. Dulu atom, ya, kemudian ada lagi yang lebih kecil lagi, quark. Ya, dalam quantum mechanics. Nah, ini lebih kecil lagi. Ya. Dan yang lebih partikel lagi, lebih mendasar lagi, boson namanya. Ya, boson. Ini adalah apa namanya? Nah, ini yang sekarang sedang diusahakan, dicari apa namanya? Kewujudannya secara konkret. Ya, kewujudan secara abstrak itu sudah dikenali oleh Higgs, oleh Profesor Higgs. Makanya ada istilah Higgs boson. Ya, nah sekarang ini apa namanya? Collider, ya, Large Hadron Collider yang dibuat, ya, di antara apa namanya? Di antara Prancis, ya, dengan Swiss. Oh, itu 100 meter di bawah permukaan tanah dengan keliling 72 km itu, ya. Large Hadron Collider itu mau membuktikan saja kewujudan Higgs boson secara konkret. Ya. Jadi walaupun atom, quark, boson itu apa namanya belum bisa dilihat secara konkret, ya, tapi dia sudah ada, ya, secara abstraknya. Jadi nggak bisa kita mengatakan atom, quark, boson itu nggak ada, disebabkan kita belum bisa melihat. Jadi ini kita lihat, ini satu contoh bahwasanya ada itu bertingkat-tingkat. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Ada yang di luar pikiran kita, ada yang di dalam pikiran kita. Ada sesuatu yang kita kata ada di luar pikiran kita. Contohnya, rumah itu ada, karena rumah itu di luar pikiran kita. Tapi ada juga yang adanya itu hanya di dalam pikiran kita. Seperti misalkan apa namanya? Variabel-variabel ataupun mathematical things, ya, seperti V misalkan, ya, ataupun phi. Oke, dalam matematik itu, ya, 22 dibagi dengan 3 itu phi. Itu hanya ada di dalam matematik, ya, di dalam alam pikiran. Wujud itu phi itu ada, ya, ataupun V itu ada, ya, tapi adanya itu nggak bisa kita buktikan di luar. Dia hanya ada di dalam alam pikiran kita. Infinity misalkan, itu hanya ada dalam pikiran kita, nggak bisa kita buktikan di luar. Ya, kalau kita ingin tanya mana infinity itu, buktikan kepada saya infinity itu, ya nggak bisa. Buktikan adanya V itu kepada kita, ya nggak bisa. Ya, sama juga dengan orang yang ingin buktikan kepada saya Tuhan itu ada. Ya,
Karena konsep adanya itu bagi dia konsep yang konkret atau konsep yang di luar pikiran. Ya, nah begitu. Begitu konsep tentang universal, konsep tentang kuliah. Nah ini hanya ada dalam alam pikiran. Ya, kalau kita melihat pohon, pohon itu partikular, juz'i. Tapi begitu kita berbicara tentang pohon, maka dia sudah menjadi universal. Nah, ini adalah konsep ada yang di luar pikiran dan juga konsep ada yang ada di dalam pikiran. Kemudian ada yang bersifat fisik dan ada juga yang bersifat metafisik. Nah, ini tingkatan-tingkatan ada. Tingkatan-tingkatan wujud. Anggota badan kita misalkan, ini adalah wujud di tingkat fisik. Tetapi roh kita, jiwa kita, akal kita, ya, roh, an-nafas, al-aqal, al-qalb. Nah, ini metafisik. Ada qalb, ada qalbun yang fisik, ada qalbun yang metafisik. Ya. Nah, jadi bahkan dalam hadis Rasulullah Rasulullah itu dua aspek itu sudah disentuh. Ala inna fil jasadi mudghah. Ya idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ya, jadi qalb di sini bersifat fisik dan juga metafisik. Ya, jadi ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat metafisik. Ini contoh ya ala kadarnya mengenai bahwasanya di sana ada tingkatan-tingkatan ada. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai konsep ada, the concept of existence, dan ada yang disebut sebagai reality of existence. Contohnya tentang alam dengan Tuhan. Jadi alam ini adanya itu konsep, tapi Tuhan adanya itu adalah realitas. Ya, alam itu adanya adalah realitas. Ya, jadi wujud itu adalah sifat dari zat Tuhan itu sendiri. Makanya kalau kita belajar sifat 20, sifat yang pertama dari Tuhan itu adalah wujud. Dan itu adalah sifat zati, ya, sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sifat. Jadi Allah itu tidak bisa terlepasnya dari wujud, karena wujud itu adalah wajib bagi Allah. Jadi apabila seseorang mengatakan Tuhan tidak ada, ya, apabila seorang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, itu kalimat yang keluar dari mulut dia, mengatakan Tuhan tidak ada. Jadi masih bisa kita pertanyakan, Tuhan yang bagaimana yang ia kenali? What do you mean by God? Ya, apa yang kamu maksud dengan Tuhan di situ? Jangan-jangan Tuhannya itu yang dia pikirkan Tuhan yang konkret, ya, Tuhan yang fisik, Tuhan yang konsep. Ya, kemudian ketika dia mengatakan Tuhan tidak ada, apa maksud ada di situ? Ya, jangan-jangan sekali lagi ada di situ hanyalah konsep konkret, konsep di luar pikiran ataupun konsep yang fisik. Ya, jadi terlalu sederhana ya untuk orang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya, baik. Kemudian yang kita harus kenali juga ya adalah kedudukan diri. Kan tadi Prof mengatakan ya, yang kita kenali itu, yang kita kenali dan kita harus tunduk itu adalah ya realitas, ya, ilmu, ya, dan realitas, ya, adanya degrees. Kemudian one's proper place, ya, one's proper place. Jadi one's proper place ini artinya kedudukan seseorang, ya, kedudukan seseorang. Ya, jadi recognition ini ada dua, ada recognition and acknowledgement, ya. That knowledge and being, ada satu lagi one's proper place. Jadi kita juga di dalam adab ini kita harus mengenal diri kita, mengenal kedudukan diri kita. Ya. Nah, ya ini kita akan bahasnya sebentar lagi. Ya. Jadi kedudukan diri kita ini juga bertingkat-tingkat, sama seperti ilmu yang bertingkat-tingkat, realitas yang bertingkat-tingkat, maka diri kita juga bertingkat-tingkat. Ya. Jadi diri kita di kedudukan dan diri kita ini di antara realitas yang bertingkat-tingkat. Kita harus tahu bahwasanya hakikat diri kita ini pun bertingkat-tingkat. Ya. So Prof katakan di sini recognition and acknowledgement
of one's proper place in relation to that of reality. Nah, itu. Jadi mengenali dan mengakui ya tentang one's proper place, ya kedudukan ya diri seseorang yang sepatutnya in relation to that of reality, ya dalam hubungannya dengan realitas-realitas ilmu ya dan juga hakikat yang bertingkat-tingkat tadi. So pertanyaannya adalah di mana kedudukan diri kita itu di antara realitas yang bertingkat itu? Ya, di mana kedudukan kita? Ya, di mana proper place kita? Di mana kedudukan kita yang sepatutnya, yang sebenarnya itu? Ya, nah ini kita bisa melihat ini dari contoh-contoh yang kita berikan. Misalkan kita bertanya, di mana kedudukan diri kita dengan orang tua kita? Misalkan, kan? Kita bisa mengukur ini diri kita, ini orang tua kita. Di mana kedudukan diri kita dengan orang tua kita? Kan kita bisa meletakkan dia pada tempatnya. Nah, kalau kita bisa meletakkan diri kita dengan orang tua kita pada tempatnya, maka kita beradab. Ya, kita tahu kedudukan diri gimana, kita tahu diri. Ya, kita tahu diri. Ya, maknanya apa namanya? Kita adab. Makanya orang yang beradab itu adalah orang yang tahu diri. Orang yang tidak beradab, orang yang tidak tahu diri. Nanti kita berikan contoh-contohnya bagaimana orang yang tidak tahu diri. Ya. So di mana kedudukan diri kita dengan orang tua kita? Ya. Misalkan bicara dengan orang tua kita, nggak boleh kita panggil namanya langsung kan dalam adab kita lah. Ya, kita harus panggil dia Pak, ya, Ayah. Ya, nggak bisa kita panggil dia dengan panggilan seperti kita memanggil teman kita. Ya, suul adab, loss of adab. Ya, ataupun bagaimana kedudukan kita dengan anak kita, dengan guru kita, dengan lingkungan kita. Kita bisa meletakkan diri kita ini dengan realitas-realitas itu, dengan hakikat-hakikat itu. Termasuk juga dengan lingkungan, bukan saja dengan makhluk hidup, tapi juga dengan lingkungan. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwasanya makna adab ini udah mulai luas kan? Ya, dengan orang tua kita, dengan masyarakat, ya, dengan dengan pemimpin, dengan bawahan, ya, dengan guru, termasuklah dengan lingkungan, termasuklah dengan barang-barang kita sendiri. Ya, jadi ada adab di situ. Ya, ada adab di situ. Ada recognition dan juga acknowledgement. Ya, ada recognition dan juga ada acknowledgement. Ya. Nah itu dengan yang di luar kita. Nah diri kita pun ada yang dalaman. Di mana kedudukan diri kita terhadap hawa nafsu kita dan akal kita. Ya, dalam diri kita ini pun ada tingkatan-tingkatan. Ada hawa nafsu, ada akal. Ya. Adakah kita meletakkan hawa nafsu kita di atas akal kita, ataupun kita meletakkan akal kita di atas hawa nafsu kita? Nah, kalau kita salah letak, maka kita sudah loss of adab dengan diri kita sendiri. Kita sudah kehilangan adab dengan diri kita sendiri. Ya, nah, dalam bahasa Al-Quran artinya mendzalimi dirinya sendiri. Makanya dalam Quran kita banyak ada Rabbana dzalamna anfusana. Ya, Rabbana, ya Allah, ya, kami menzalimi diri kami sendiri. Kami meletakkan, kami tidak berlaku adil kepada diri kami sendiri. Kami meletakkan diri itu tidak tepat, ya, pada kedudukannya. Jadi di sini ada adab terhadap diri sendiri. Ya, jadi ada adab terhadap diri sendiri. Ya, nah ini contohnya misalkan, ini adab kepada diri sendiri nih kata Prof. Prof atas saya kutip ya. When the rational soul subdues, okay, the animal soul and renders it under control, then one has put the animal soul in its proper place, and the rational soul also in its proper place. In this way, and in relation to oneself, one is putting oneself in one's proper place. This is adab towards oneself. Nah, sangat jelas kan? Jadi apabila akal ini dapat ya, mengawal, dapat menundukkan nafsu, ya, rational soul artinya akal.
Ya, subdues artinya dapat mengawal, dapat menundukkan. Animal soul, ya, hawa nafsu. Ya, and renders it under control, ya, dan ya menjadikannya hawa nafsu itu di bawah kawalannya. Then one has put animal soul in its proper place. Oleh sebab itu, maka seseorang dia telah meletakkan, telah mendudukkan, telah menempatkan ya hawa nafsunya itu pada tempatnya. Ya, and the rational soul also in its proper place. Dan begitu juga akalnya itu juga sudah diletakkan pada tempatnya. So in this way, ya, dengan cara yang seperti ini, and in relation to oneself, dan dalam kaitannya dengan ya dengan diri sendiri itu, one is putting oneself in one's proper place. Maka dia telah meletakkan dirinya sendiri pada tempat yang sebenarnya. This is adab towards oneself. Inilah yang dikatakan adab terhadap diri sendiri. So jadi ada adab terhadap diri sendiri, ada adab terhadap orang tua, ada adab terhadap anak, ada adab terhadap tetangga, ada adab terhadap lingkungan, ya, ada adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, nanti kita akan bincangkan. Ya. Oke, nah dari diri ini yang harus kita kenal adalah kapasitas dan potensi diri. Kita harus mengenal kapasitas kita, kemampuan kita, dan potensi diri. Ya, kan Prof katakan recognition and acknowledgement of one's proper place in relation to that of reality and to one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potential. Jadi kita punya kapasitas fisik, punya kapasitas intelektual, punya kapasitas spiritual, dan punya potensi itu juga. Nah, ini harus kita kenali juga. Kapasitas fisik kita harus kenal, kapasitas intelektual kita harus kenal, kapasitas spiritual kita harus kita kenal juga. Begitu juga orang lain, kapasitas fisik orang lain kita harus kenal, kapasitas intelektual orang lain harus kita kenal, kapasitas kerohanian orang lain harus juga kita kenal. Jadi kita harus kenali to recognize. Nah, habis itu nanti kita acknowledge. Kita kenal akan kemampuan fisik, kemampuan akliyah, kemampuan ruhaniah, serta potensi diri. Kalau kita tidak kenal kapasitas kita, maka ya, kita artinya tidak tahu diri. Ya, tidak tahu diri ya. Kalau kita tidak kenal kemampuan fisik kita, tidak kenal kemampuan intelektual kita, tidak kenal tahu kemampuan akalnya terbatas dalam bidang matematik, misalkan udah tahu matematiknya lemah, tapi dia tetap berkeras juga mau masuk fakultas teknik misalkan, ya itu namanya menzalimi dirinya sendiri, tidak beradab pada dirinya sendiri, nggak kenal diri itu, ya dia tidak tahu diri ya, tidak bisa menempatkan dirinya karena teman-temannya semua masuk fakultas teknik. Dia juga ngotot mau masuk fakultas teknik misalnya. Padahal di fakultas teknik ilmu matematiknya harus kuat. Ya, harus kuat matematik. Dia tahu matematiknya lemah. Ini artinya tidak tahu diri. Maknanya ini dia tidak beradab kepada dirinya sendiri. Ya, tidak beradab pada dirinya sendiri. Nah, ini contoh tidak beradab ya dari segi tidak kenal kapasitas intelektual ya, dan potensi ya, dirinya sendiri. Begitu juga dalam hal kerohanian. Ya, kalau misalkan tahu, dia sudah tahu kemampuan ruhaniahnya itu tidak sebanding dengan para aulia, dengan para hukama, ya, dan belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman keruhanian seperti kasyaf, khawatir,
ya, yaqadha, wijdan dan sebagainya, ya. Tetapi dia tidak mau menerima kewujudan semua itu, ya. Dia menafikan adanya ilmu laduni, misalnya menafikan adanya ilmu-ilmu yang wahbi, ya, yang diberikan melalui ya, jalan intuition, melalui jalan ilham, ya. Sedangkan dia tahu bahwasanya kemampuan rohaniahnya terbatas. Nah, ini juga tidak tahu diri namanya. Ya, ini juga artinya tidak tahu diri. Ya, jadi kita harus mengenal kapasitas dan potensi diri. Ya. Nah, jadi one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potential ini harus kita ya, kenal ya, diri. Ini bagian dari adab, ya, bagian dari adab. Oke. Nah, oleh sebab itu maka adab ini sangat luas. Ya. Nah, jadi konsep adab ini sangat luas sekali. Jadi bukan hanya mencakupi masalah tadi itu kan, bukan manner, bukan hanya etiket, bukan hanya tata krama. Of course tata krama, etiket itu bagian dari adab, tetapi adab yang itu oleh ini luas, ya, sangat luas sekali. Ya, adab terhadap bahasa. Kalau kita meletakkan kata-kata ya, yang subjek di subjeknya, yang predikat di predikatnya, ya, nah itu kita beradab ya dengan kata-kata, dengan bahasa. Kalau saya bilang saya makan nasi, ya, nah itu betul artinya. Tapi kalau kita balik nasi makan saya misalkan kan nggak benar, ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan saya makan nasi, berarti kita sudah beradab kepada bahasa. Tapi ketika kita mengatakan nasi makan saya, nah itu kita sudah tidak beradab kepada bahasa karena kita salah menempatkan ya, bahasa tadi. Ya. Adab toward nature and environment. Adab terhadap lingkungan, ya, terhadap environment, terhadap alam. Ya, adab kepada apa namanya, pohon-pohon, kepada tanaman, ya, kepada hewan, ya kan? Ini ada adabnya. Ya, ada hewan yang apa namanya, yang boleh disembelih misalkan, boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Kalau disembelih pun ya harus dengan menggunakan pisau yang tajam. Misalkan tidak boleh menyakiti. Ya. Adab dengan lingkungan ini. Ini adalah adab dengan lingkungan. Tidak boleh misalkan menebang pohon seenaknya saja untuk membangun misalkan bangunan-bangunan, ya, tanpa memikirkan ya, tentang ekosistem, tentang ekologi, tentang environment. Nah, kita lihat penerapan adab ini sangat luas. Ya, bukan saja masalah etika kepada sesama makhluk hidup, bahkan etika juga kepada ya, kepada hewan, ya, kepada barang-barang, ya, kepada benda-benda yang lain. Adab toward home and furniture, bahkan Pro mengatakan ada adab toward home and furniture. Kalau kita letakkan home dan furniture itu pada tempatnya, kita letakkan ranjang itu ya di kamar. Of course, kita tidak letakkan ranjang di dapur misalkan, ataupun kompor di kamar. Nah, itu tidak beradab. Ya, kalau kita meletakkan kompor di kamar tidur kita, ya, ranjang kita letakkan di dapur, ya, nah ini tidak kena, ya, ini tidak beradab kepada barang-barang. Ya. Kemudian adab towards arts and music, nah, begitu juga dalam seni, ya, dalam music ini pun ada adabnya. Sehingga musik itu bunyi-bunyian itu menjadi harmoni, ya, menjadi nikmat, ya kan? Bukan acak-acakan, bukan jadi berisik, ya. Kan ada beza antara noise ya dengan music, ya. Nah, sekarang ini musik itu udah jadi noise, udah jadi berisik, ya. Udah hilang adabnya. Kemudian adab toward knowledge, ya.
adab terhadap ilmu itu tadi, meletakkan ilmu itu pada tempatnya. Jadi kita lihat nih dari contoh ini ada semua diberikan oleh Prof contoh-contoh ini dalam Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Ya, saya ingin bagi contoh satu saja. Ya, adab terhadap bahasa. Nah ini ya, adab terhadap bahasa. Ya, Prof bilang, when one puts words in their proper places so that their true meanings become intelligible, and sentences and verses in like manner such that adapt toward language. Nah ini, ya. Jadi apabila seseorang itu meletakkan kata-kata ya pada tempat yang sepatutnya, ya, sehingga ya makna yang benar itu ya dapat ya kita tangkap, ya, dapat kita rasakan, ya. Begitu juga kalimat-kalimat, ya, ayat-ayatnya, bait-baitnya di dalam syair itu, ya, baik di dalam prosa ataupun puisi itu diletakkan pada tempatnya, maka dia menjadi satu literature, menjadi satu persuratan, ya, menjadi satu karya sastra. Inilah yang disebut sebagai adab, ya, dalam bahasa. Dan adab dalam bahasa ini masih terasa sekarang. Oleh sebab itu Fakultas Sastra itu disebut sebagai Kuliatul Adab. Ya, di negara-negara Arab, sebagian negara Arab itu menyebut kuliah sastra itu sebagai Kuliatul Adab. Ya, nah ini karena apa? Karena ada adab di situ dalam bahasa. Ya, begitu juga di UIN misalkan masih ada Fakultas Adab, ya, yang menawarkan prodi bahasa dan juga sastra Arab. Ya, nah kita lihat ini adabnya di dalam bahasa. Ya, jadi contoh-contoh adab ini bisa kita baca di buku Prof. Prolegomena itu halaman 17-nya sampai 18. Ya, nah itu, nah ini sekedar contoh. Sekarang kita sudah lihat kan bahwasanya makna adab itu sangat luas. Ya, makna adab itu sangat luas. Jadi bukan hanya sekedar tata krama, tata sopan santun kepada orang, tetapi juga kepada ilmu, ya, kepada bahasa, kepada lingkungan. Ya, bahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, konsep adab ini kita bisa terapkan, ya. Jadi kepada Tuhan dan Rasulnya, pada Allah lah kita ambil contoh. Kita harus kenal. Pertama kita harus kenal Allah, dan yang keduanya kita harus tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengenalan kepada Allah ini namanya ma'rifah. Ya, recognition kepada Allah itu namanya ma'rifah. Ya, kita kenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya, jadi ada unsur ilmunya itu, ada unsur pengenalannya, ma'rifatullah. Kemudian acknowledgement kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah. Ya, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ibadah. Ya, ketaatan kita itulah ibadah. Ya. Makanya Ibnu Abbas itu, makanya antara ma'rifah dengan ibadah ini dekat, dua-duanya itu klop. Ma'rifah yang benar melahirkan ibadah yang benar, dan ibadah yang benar itu akan melahirkan lagi ma'rifah yang benar. Jadi dua-duanya itu antara ma'rifah dengan ibadah itu boleh sempurna, maka itulah adab kita kepada Tuhan. Ya, makanya Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, of course ya, kata Ibnu Abbas liya'budun itu adalah liya'rifun, ya, untuk mengenal aku, ma'rifah. Ya, jadi begitu. Jadi seandainya kenal tetapi tidak patuh, itu adalah kesombongan, ya, seperti iblis. Tadi kita sudah sentuhkan, ya. Kenal, dia ada ma'rifah Allah tetapi tidak mau ibadah, tidak mau tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sombong. Ya, ma'rifah saja tanpa taat dia adalah kibar, kesombongan. Ya, kenal tapi tidak patuh adalah kesombongan, seperti iblis. Ataupun seperti ahli kitab di kalangan orang-orang Yahudi yang kenal dengan Rasulullah, seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri,
namun mereka tidak mau tunduk dengan beliau. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata dalam Quran kan, orang Yahudi itu Ahlul Kitab itu kenal Rasulullah itu, ya'rifunahu, mereka mengenalinya kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak tunduk. Nah, ini sombong. Ya. Nah, ini adalah recognition without acknowledgement. Ya, recognition without acknowledgement. Nah, ini adalah arrogant, kesombongan. Begitu juga taat, tetapi tidak kenal. Ya. Taat, patuh, melaksanakan perintah agama, tapi tidak kenal. Ya, seperti agama-agama lain misalkan, seperti Kristen misalkan, with due respect, ya. Di sini bukan ingin karena kita sesama Muslim ya. Nah, kita ambil contoh saja, ya. Agama-agama yang Kristen misalnya, yang kononnya menyembah Tuhan, tetapi ma'rifahnya terhadap Tuhan salah karena mengatakan Tuhan punya anak. Dari segi ibadatnya orang Kristen, dari segi ketaatannya orang Kristen bukan main. Sampai mereka tidak mau kawin, ya, sampai mereka ingin ibadat, sampai ada ruhbaniyah, ya, mereka menciptakan kependetaan, hidup kerahiban. Ya, tetapi pengenalan mereka kepada Tuhan salah. Nah, ini adalah ignorant. Ya, ini adalah acknowledgement without recognition. Ya. Nah, jadi kita, alhamdulillah, kita ada adab kepada Tuhan yang sebenarnya. Kita kenal Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, ya, kesimpulan makna adab ini. Ya, ini bagian yang pertama saya, insya Allah sudah hampir 60%. Ya. So, kata Prof, kesimpulannya saya ambilnya dari program halaman 19. Ya. When the mind recognizes the reality that knowledge and being are ordered according to their various levels and degrees, and when the attitude and the behavior acknowledged by action what the mind recognizes, then this conformity of the acknowledgement with recognition, by which the self assume its proper place in coincidence, okay, with the act of acknowledgement, is none than adab. Ya, saya terjemahkan. Jadi apabila jiwa mengenali hakikat bahwa ilmu dan wujud itu tertata menurut berbagai peringkat dan derajatnya, kemudian apabila sikap dan perilaku dipatuhi ataupun diakui dengan tindakan apa yang telah dikenal oleh jiwanya itu, maka keserasian antara pengakuan atau pematuhan dan pengenalan ini yang dengannya diri itu mengambil kedudukannya yang sepatutnya yang terjadi bersamaan dengan tindakan pengakuan itu, ini tidak lain adalah adab. Nah, jadi itulah ya makna adab yang luas ya yang telah kita bincangkan. Jadi itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saya ingin menghubungkan antara adab dengan pendidikan. Ya. Adab dengan pendidikan. Ya. Jadi Prof juga mengatakan ya, education then is the absorption of adab in the self. Apa itu pendidikan? Education, kata Prof, pendidikan itu adalah penyerapan adab di dalam diri. Nah, tadi kita sudah paham kan? Kita sudah mengerti tentang makna adab yang luas itu. Bahwasanya adab itu adalah recognition, acknowledgement terhadap ilmu, ya, terhadap realitas yang bertingkat-tingkat, juga mendudukkan diri kita pada tempatnya di dalam sistem dan realitas yang bertingkat-tingkat itu, itulah adab. Nah, education itu adalah memasukkan adab itu dalam diri, memasukkan adab itu dalam diri. Nah, itulah yang dikatakan sebagai education. Ya, absorption of adab, ya, absorption of adab in the self. Penyerapan, jadi adab itu diserap ya di dalam diri, ya. Menyerapkan, memasukkan, menanamkan adab dalam diri manusia. Ya, dalam diri kita, dalam diri manusia merupakan intipati dari pendidikan itu sendiri. Ya, jadi pendidikan itu adalah bagaimana kita memasukkan adab itu dalam diri.
Ya, baik diri kita ataupun diri orang lain. Ya, of course yang punya diri ini kita, ya makhluk hidup dalam insan lah. Ya. Jadi memasukkan acknowledgement dan juga recognition itu ya ke dalam diri kita. Jadi oleh sebab itu pendidikan itu bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu. Ilmu itu hanya sebahagian dari adab. Ya, ilmu itu hanya sebahagian dari adab. Karena ada ilmu itu lebih kepada unsur kognitif tadi, lebih kepada unsur recognition. Ya, dia harus ada acknowledgement-nya, ya, harus ada acknowledgement. So Prof mengatakan di sini the process of acquisition of knowledge is not called education. Ya, oleh sebab itu proses mendapatkan ilmu ini belum lagi dipanggil sebagai education, belum lagi dipanggil sebagai pendidikan. Ya, the process of acquisition of knowledge is not called education unless the knowledge that is acquired includes moral purpose that activates in the one who acquires it when what I call adab. Ya, jadi proses mendapatkan ilmu itu belum lagi dikatakan sebagai pendidikan. Ya, sehinggalah ilmu yang didapatkan itu memasukkan juga tujuan etika, tujuan moral, ya, yang diamalkan ya di dalam diri seseorang, dan itulah yang diperkatakan sebagai adab. Nah, jadi ada unsur amalnya di situ, ada unsur ilmunya dan ada unsur amalnya. Ya, jadi pendidikan itu bukan hanya ta'lim, education itu bukan hanya ta'lim. Oleh sebab itu kalau kita ingin ambil dari adab ini, pendidikan itu sebenarnya lebih kepada ta'dib. Ya, kalau dari kata adab ini jadi pendidikan itu lebih kepada ta'dib. Ya, of course pada hari ini perkataan ta'dib dalam bahasa Arab itu sudah menyempit. Ta'dib itu artinya memberikan disiplin. Ya, memberikan disiplin, memberikan hukuman kadang-kadang. Ya, tapi itu sebenarnya makna yang sempit. Ya, daripada makna adab yang luas yang Prof bincangkan itu. Ya, jadi pendidikan itu bukan ta'lim, bukan sekedar memberikan ilmu, tetapi dia lebih kepada ta'dib, menanamkan adab. Ya, karena di dalam adab itu sudah ada ilmu, jadi yang ditanamkan itu bukan hanya ilmu, tetapi juga amalnya. Ya, yang ditanamkan itu adalah recognition dan juga acknowledgement. Ya. Nah, jadi itu. Jadi mungkin dari segi istilah itu perkataan ta'dib itu lebih kuat ya dari ta'lim. Ya. So di dalam ta'dib itu sebenarnya ta'lim sudah ada. Oleh sebab itu ta'lim itu hanyalah sebahagian dari ta'dib. Ya, kita tahu bahwasanya adab itu recognition and acknowledgement. Ya. But the knowledge as such does not become an education unless the recognition of proper places is actualized by acknowledgement. Jadi ilmu semata ya bukan menjadi satu pendidikan ataupun belumlah menjadi satu pendidikan kecuali jika pengenalan mengenai kedudukan yang benar itu dijelmakan dengan pengakuan amalan. Ya, jadi ilmu tadi saatnya diamalkan. Dia tahu ini ilmu yang benar, kemudian ilmu itu diamalkan, kemudian dilaksanakan berdasarkan pada tempat-tempatnya, berdasarkan pada kedudukannya. Nah, dalam realitas yang bertingkat-tingkat ini, maka itulah yang disebut sebagai adab. Makanya adab ini, kata yang mudah dari adab itu adalah right action, kata Prof. Adab or right action consists of such acknowledgement. Ya, jadi adab ataupun tindakan yang benar itu adalah pengakuan itu sendiri. Nah, jadi pada adab itu yang ditekankannya itu adalah pada actionnya itu. Ya, jadi adab itu penekanannya pada actionnya itu, pada amalnya itu, pada tindakannya. So penekanan pada adab justru terletak pada penanaman akan tindakan dan amalan itu sendiri. Nah, makanya sekarang kita lihat seolah-olah adab itu kan hanya amalan ya, tata krama, akhlak, ya, sopan santun, karena amalan, karena memang yang ditekankan pada adab itu memang amalannya. Ya, tetapi amalan itu sendiri tidak terlepas dari ilmunya tadi. Ya, oleh sebab itu unsur ilmu itu tidak dikesampingkan dalam adab.
ya. Sehingga adab itu menjadi right action. Jadi action yang right, action yang benar. Nah, untuk mengetahui benar ini perlu ada ilmu. Ya, jadi apa namanya? Recognition and acknowledgement. Acknowledgement itulah amal. Recognition itu adalah ilmu. Oke, baik. Kemudian kita punya juga istilah lain untuk pendidikan. Ya, tarbiyah misalkan. Ada istilah lain untuk pendidikan, tarbiyah. Ya, mari kita bandingkan sedikit antara istilah ta'dib tadi yang kita sudah bincang dengan istilah tarbiyah. Ya, jadi memang istilah tarbiyah untuk pendidikan ini adalah istilah yang populer ya di dalam masyarakat. Ya, biasanya kalau disebut pendidikan bahasa Arabnya itu adalah tarbiyah. Nah, itu adalah istilah yang populer. Ya, kita tidak menyalahkan istilah itu. Itu memang istilah yang populer begitu. Fakultas pendidikan misalkan sampai sekarang masih lagi istilahnya itu kuliah tarbiyah. Ya, kuliah tarbiyah, fakultas pendidikan, ya. Sebenarnya ada kebenarannya pada istilah tarbiyah ini ya untuk apa nih untuk konsep pendidikan. Namun penekanan pada istilah tarbiyah ini adalah pada perawatan, pengembangan, pemeliharaan, penjagaan. Ya, dia lebih bersifat fisik sebenarnya. Ya, lebih bersifat pengembangan, pemeliharaan, pengasuhan yang bersifat bersifat fisik. Ya, doa kita kan dalam Quran, ya, doa kepada orang tua. Ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fir, ya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, di sini ada kama rabbayani shaghira. Nah, di sini jadi perkataan tarbiyah ini dari kata robba, ya. Kama rabbayani shaghira artinya seperti mana keduanya mengasuh aku sebenarnya. Ya, merawat aku, ya, memelihara aku, menjaga aku ya di waktu kecil. Ya, itu sebenarnya konotasi rabbayani. Tarbiyah di situ adalah perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pengasuhan. Ya. Jadi unsur ilmu di situ tidak diberikan penekanan sebenarnya pada kata tarbiyah. Ya, pada kata tarbiyah itu tidak penekanan kepada ilmu itu, ya, dia lebih kepada pengembangan, pengasuhan, perawatan. Ya, nah, itu kata tarbiyah. Ya, begitu juga kata-kata Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu pernah ketika Nabi Musa balik lagi ke Fir'aun, ya kan? Nah, Fir'aun mengungkitlah, qala alam nurabbika fina walidan, ya, dalam surah Asy-Syu'ara. Ya. Fir'aun berkata kepada Musa, alam nurabbika fina walidan, bukankah kami dulu pernah mengasuh kamu? Ya, fina, di lingkungan keluarga kami, walidan, ketika kamu kanak-kanak. Nah, diungkit lagi oleh Fir'aun. Dulu kan saya kan yang mengasuh kamu, yang memelihara kamu, yang menjaga kamu. Ya, of course ya, kalau secara bebas dia yang mendidik kamu dan sebagainya. Tapi sebenarnya Fir'aun maksudkan di sini adalah pengembangan fisik Nabi Musa itu. Tidak merujuk kepada ilmu. Ya, tidak merujuk kepada ilmu. Ya, jadi lebih kepada pengembangan fisik. Oleh sebab itu kata tarbiyah ini digunakan juga untuk secara umum untuk hewan misalkan. Tarbiyatul hayawan sampai sekarang masih digunakan dalam bahasa Arab. Tarbiyatul asmak, ya, menternak ikan, ya, membudidayakan ikan itu adalah tarbiyatul asmak. Ya. Jadi karena apa? Karena memang tujuan dari perkataan tarbiyah ini adalah pengembangan, pembesaran tubuh badan. Ya, pembesaran tubuh badan. Jadi lebih kepada fisik, lebih kepada badan, ya, bukan kepada kerohanian dia, ya, bukan kepada ilmu dia. Nah, itu beda penekanan di antara ta'dib, ya, dengan tarbiyah. Ya. Sementara Prof Atas menggunakan istilah adab atau ta'dib ini karena terinspirasi oleh hadis. Ya, Rasulullah adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi.
Ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Tuhanku telah memberikan adab kepadaku. Tuhanku telah menanamkan adab kepadaku. Fa ahsana ta'dibi. Maka dialah yang ya, sebaik-baiknya ya mentakdir aku ya, sebaik-baik memberikan pendidikan kepadaku. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi dalam adab itu, of course Rasulullah itu dibimbing oleh Subhanahu wa taala dari segi ilmunya. Rabbi zidni ilma, ya, diberikan wahyu, dibimbing oleh ya, malaikat Jibril, ya, diberikan pengajaran. Nah, di situ ada ilmu, ya, di situ ada akhlak, ya, di situ ada pengembangan kerohanian Rasulullah. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya. Nah, jadi apabila Prof menekankan adab ini, Prof sebenarnya dasar Prof menggunakannya itu adalah ya, daripada hadis ini. Kita tahu hadis ini adalah dari segi sanadnya memang lemah, ya, dari segi sanadnya memang lemah, tetapi maknanya sebenarnya benar, ya, maknanya benar, ya. Jadi ya, ini kita bisa bahas tersendiri lah dalam hadis, ya. So begitu juga seperti kata pendidikan misalnya dalam bahasa kita. Kita tidak menggunakan pendidikan ini untuk hewan, kita menggunakan kata pendidikan ini untuk manusia, ya. Jadi tidak tepat kalau kita mendidik anjing, mendidik kucing, ya, mendidik lumba-lumba misalkan. Kita sebenarnya lebih tepat menggunakan istilah melatih kucing, melatih anjing, melatih lumba-lumba, ya, melatih ikan lumba-lumba misalkan, ya, melatih singa untuk sirkus, bukan mendidik, karena mendidik ini adalah khusus untuk manusia saja. Ya. Nah, begitu juga kita harus cari kata pendidikannya yang khusus untuk manusia. Jadi yang lebih tepatnya itu adalah ta'dib, ya, yang lebih tepatnya adalah ta'dib. Ya. Oke, ini bagian yang terakhir loss of adab, ya, dari konsep adab pro atas, loss of adab, ya, kita terjemahkan sebagai hilang adab, ya, sebagai hilang adab, ataupun Prof pun menggunakan istilah lain, istilahnya disintegration of adab, artinya kehancuran adab. Jadi ada loss of adab, ada disintegration of adab. Di mana bedanya dan di mana persamaannya nanti kita lihat. Ya. Jadi kata Prof, kehancuran adab itu berasal dari corruption of knowledge. Corruption of knowledge, ya, kerusakan ilmu. Jadi kerusakan ilmu ini nanti melahirkan disintegration of adab. Of course, disintegration of adab akan melahirkan loss of adab. Ya. Nah, ini Prof bilang, but when the mind displaces the levels and degrees of knowledge and being, disrupting the order in the legitimate hierarchy, then this is due to the corruption of knowledge. Jadi apabila akal salah di dalam mendudukkan peringkat dan derajat ilmu dan wujud, jadi akal salah dalam meletakkan derajat tadi. Ilmu fardu ain misalkan letaknya lebih rendah daripada ilmu fardu kifayah. Tuhan diletakkan lebih rendah dari makhluk. Ya. Nah, ini salah adalah ilmu ini. Akibatnya adalah mengacaukan, kata Prof. Ya, mengacaukan tertib di dalam martabat yang sah. Disrupting the order in the legitimate hierarchy. Dia mengacaukan, membuat menjadi kacau. Tertib itu menjadi kacau. Ya, urutan itu menjadi kacau, derajat itu menjadi kacau. Padahal derajat itu adalah martabat yang sah. Maka ini disebabkan oleh corruption of knowledge. Ya. Adanya kerusakan ilmu. Ya. Nah, ini urut-urutannya. Nah, dari corruption of knowledge-nya maka akan lahir yang disebut sebagai disintegration of adab. Ya, kehancuran adab. Such corruption is reflected in the confusion of justice, so that the notion of proper places no longer applies in the mind or externally, and the disintegration of adab takes place. Ya, so kata Prof, kerusakan itu dipantulkan dengan confusion of justice, kekeliruan dalam keadilan. Ya, karena adilnya adalah apabila sesuatu itu berada pada tempatnya. So that the notion of proper places no longer applies. Sehingga fahaman tentang proper places, dia tidak tahu lagi proper places, dia tidak tahu lagi tempat-tempat itu. Ya, di dalam mindanya itu dia tidak tahu lagi tempat-tempat itu. Dia
Misalkan menyamakan semua ulama sama, ataupun menyamakan dirinya dengan ulama. Ya, hum rijal wa nahnu rijal misalkan. Ya, ini adalah corruption of knowledge. Ya, maka di sini terjadi disintegration of adab, kehancuran adab. Ya, so akibat dari kehancuran adab ini, ya, akibat kehancuran adab yang disebabkan oleh kerusakan ilmu, maka muncullah false leadership, kepemimpinan palsu. Nah, ini akibat dari loss of adab. Ya, akibat dari loss of adab, akibat dari disintegration of adab, dia akan melahirkan false leadership, melahirkan kepemimpinan palsu. Ya, dalam semua bidang, kepemimpinan dalam semua bidang, bukan hanya dalam bidang politik, tapi dalam semua bidang, termasuk di dalam bidang ilmu. Karena apa? Karena mindanya itu, akalnya itu sudah korup, ya, sehingga akhirnya menimbulkan, akhirnya dia mengangkat pemimpin yang palsu. Ya, jadi bukan hanya dalam masalah politik nih, ya, di dalam semua bidang, ya, dia salah akhirnya dalam mengangkatnya pemimpin. Ya. Sebabnya adalah the loss of capacity and ability to recognize and acknowledge true leaders. Ya, ini corruption of knowledge ini karena dia kehilangan kapasitas dan kemampuan untuk mengenal dan untuk mengikuti true leader, kehilangan kapasitas dan kemampuan untuk mengenali dan mengakui pemimpin yang sebenarnya. Ya. Jadi secara akibatnya, corruption of knowledge membawa kepada disintegration of adab. Disintegration of adab membawa kepada munculnya false leadership. Ini. Jadi terjadi lingkaran setan di sini. Corruption of knowledge dia membawa kepada disintegration of adab, dan disintegration of adab menimbulkan kembali false leadership. Nah, false leadership menyuburkan tumbuhnya deviationis. Deviationisnya adalah golongan yang menyimpang dan ekstremis, kata Prof. Ya, golongan pelampau, golongan yang kelewat batas, yang menjadikan kebodohan sebagai modal mereka. Nah, inilah kenapa sekarang banyak terjadi ekstremisme, deviation, ya, penyimpangan ini karena adanya pemimpin palsu, dan pemimpin palsu ini disebabkan oleh corruption of knowledge. Corruption of knowledge ini adalah akibat dari loss of adab. Jadi berputar-putar. Ya, so dalam Prolegomena halaman 1920 ini Prof mengatakan the inability to define, to identify and isolate problems, and hence to provide for right solution, the creation of pseudo problems, the reduction of problems to mere political, socio-economic and legal factors become evident. It is not surprising if such situation provides a fertile breeding ground for the emergence of deviationists, and extremists, of many kinds who make ignorance their capital. Nah, inilah akibatnya dari loss of adab. Ya, seolah-olah persoalan umat ini hanyalah persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan hukum semata-mata. Ya, padahal sumbernya itu adalah dari persoalan ilmu, ya, dari persoalan recognition kepada various degrees yang salah, yang korup. Ya, oke, ini slide terakhir saya, ya kan? Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya adalah dari kekeliruan ini, dari loss of adab ini, jalan keluarnya, ya. So, loss of adab menjadi sebuah lingkaran setan. Kerusakan ilmu membawa kepada kemunculan pimpinan palsu, ya, pemimpin palsu, dan kepemimpinan palsu akan menyuburkan lagi kerusakan ilmu. Jadi ada lingkaran setan. Ya. Jadi kata Prof, lingkaran setan ini harus dipotong. Ya, lingkaran setan ini harus diputuskan. Jadi bagaimana memutuskan lingkaran setan ini? Ya, of course kata Prof, di antara salah satu strateginya adalah dengan mendirikan Universitas Islam. Ini pun satu konsep yang penting juga nih, apa yang dimaksud dengan Universitas Islam? Ya, bukan sekedar nama bukan sekedar nama tapi dia adalah realitas. Ya, dia adalah pelaksanaan. Nah, ini kita bisa baca di buku Prof lah, Prof 1.
ya, tentang filsafat pendidikan profesional atas dan aplikasinya dalam ISTEK itu sendiri. Ya, alhamdulillah saya sendiri 10 tahun ya berada di ISTEK dan sempatnya mengalami ya pendidikan gitu. Ya. Kenapa harus di tingkat universitas? Kenapa harus universitas? Kenapa tidak sekolah? Kenapa tidak taman kanak-kanak? Ya, jadi ada beberapa argumen ya, diantaranya adalah universitasnya adalah pendidikan orang-orang dewasa dan sudah matang. Ya, Rasul juga diutus kepada orang dewasa. Ya, Rasul tidak diutus kepada anak-anak. Ya, Rasul diutus kepada pembesar, Rasul diutus kepada penguasa, Rasul diutus kepada orang-orang yang berwenang, Rasul diutus kepada orang dewasa, orang yang matang. Nah, jadi universitas ini adalah tempat pendidikan orang-orang yang sudah dewasa dan matang. Ya. Nah, orang dewasa yang sudah matang ini nanti dia akan menjadi pemimpin kepada jenjang pendidikan yang lebih rendah, kepada tingkat ya, sekolah menengah, kepada tingkat sekolah rendah, kepada taman kanak-kanak. Makanya strateginya harus di universitas. Dan di universitas inilah terjadi yang dikatakan sebagai islamisasi ilmu-ilmu kontemporer. Karena di sini juga terjadi kerusakan ilmu. Ya, di tingkat universitas ini juga terjadi kerusakan ilmu. Akhirnya melahirkan pemimpin ilmu yang palsu lagi. Kemudian rusak lagi ilmunya. Nggak selesai. Ya. Makanya harus diselesaikan melalui, dan ini panjang lagi ceritanya tentang islamisasi ilmu-ilmu kontemporer. Jadi itu saja yang ingin saya utarakan ya. Seperti mana waktu yang diberikan pada saya lebih kurang 1,5 jam ya. Kita buka tanya jawab ya, seterusnya. Saya serahkan pada Mas Fardan untuk kita tanya jawab. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu Ustaz sudah memberikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai makna adab, hingga tadi ada beberapa contoh-contoh adab dan juga terkait fenomena loss of adab yang telah terjadi. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan. Pertama dari Fahmi Ilmi, asal Bantul. Pertanyaannya, apakah perbedaan adab dan adil dan bagaimana hubungan keduanya? Selain itu, tadi disampaikan juga bahwa adab bukan hanya sekedar manner ataupun etika, tapi keduanya adalah bagian dari keseluruhan adab. Di sisi lain, manner itu merupakan produk budaya yang bisa berbeda-beda setiap tempat. Lalu apakah adab sendiri bisa jadi berbeda di setiap tempat? Mungkin langsung dijawab saja, Ustaz. Ya. Oke, beda antara adil dengan adab. Kalau adil itu adalah a state, yang adil itu adalah keadaan. Keadaan apa? Keadaan di mana sesuatu itu berada pada tempatnya. Nah, itu disebut adil. Ya. Adil itu adalah apabila sesuatu itu berada pada tempatnya, itu adil. Kalau kita pakai topi, misalnya kita letakkan di kepala, pakai sepatu kita letakkan di kaki, itu sudah adil. Ya, nah, itu adil. Nah, ilmu untuk mengetahui letak-letak itu namanya hikmah. Jadi ilmu kita mengetahui ini tempatnya di sini, ini tempatnya. Ilmu itu namanya hikmah, kata Prof. Ya, kalau kita tahu bahwasannya topi itu di kepala, kita tahu saja ya, we recognize. Ya, we recognize topi itu di kepala. We recognize sepatu itu di kaki. Nah, ilmu yang begitu itu yang mengenalkan kita pada tempat-tempatnya itu namanya hikmah. Nah, ketika kita meletakkan topi di kepala, ya, kemudian sepatu di kaki, kita sedang melakukan right action. Kita sedang beradab kepada topi, sedang beradab kepada sepatu, ya. Dan apabila itu sudah terjadi, keadaan itu namanya adil, ya. Keadaan itu namanya justice, ya. Nah, itu bedanya di antara adabnya dengan adil, ya. Oke, yang keduanya, of course ya, manner itu bukan hanya bukan adab keseluruhannya, karena manner itu lebih kepada action, ya. Of course, manner ini adalah bahagian ya dari adab itu sendiri. Tapi bukan itu semata-mata. Karena di dalam adab ini ada ilmu tadi. Ya,
Nah, ilmu inilah, manner yang didasarkan kepada ilmu inilah yang dikatakan sebagai adab. Ya, dan ilmu yang benar juga tadi. Oke, sekarang, of course ya, dengan manner ini bisa berbeda. Kalau sekarang, apakah manner ini bagian dari budaya? Iya, ada manner yang bagian dari budaya, maka kita sesuaikan dengan budaya itu. Ya, oke. Contohnya misalkan ya, misalkan apa namanya? Kalau dengan orang Arab berpelukan itu adalah menunjukkan apa namanya, budaya orang Arab ya, berpelukan. Itu kalau kita ketemu kemudian berpelukan itu menunjukkan keakraban. Tapi kalau di Barat mungkin tidak begitu. Ya, di Jepang mungkin tidak berpelukan tapi menunduk. Itu boleh-boleh saja. Ya, itu bagian dari manner yang kita bisa terima. Itu apa namanya, berbeda-beda di situ boleh saja ya, itu tidak ada salahnya, itu betul ya, itu betul ya. Jadi perbedaan-perbedaan di situ juga menunjukkan benar ya, tetapi tidak semua menjadi relatif ya, tidak semua menjadi relatif. Karena apa nih? Karena manner ini hasil budaya, kemudian ilmu juga katanya hasil budaya ya, akhirnya menjadi relatif. Kebenaran itu akhirnya menjadi relatif, tidak juga. Kalau kita mengatakan kebenaran itu menjadi relatif, keliru lagi gitu. Ya, recognition kita sudah keliru di situ. Ya, ada yang relatif, tapi ada juga yang mutlak. Ya, ada kebenaran yang mutlak. Ya, ada ilmu yang mutlak. Ya, kita tidak seperti sofis yang menafikan kemungkinan ilmu. Ya, sofisme kan mengatakan ilmu itu tidak mungkin. Ya, kita affirm the possibility of knowledge. Ya, kita mengatakan wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufasta'iyah. Ya, bahwasanya ilmu kita bisa tahu itu mutahaqqiq. Kita bisa tahu. Ya, knowledge is possible. Ya, khilafan li sufasta'iyah. Ya, beda dengan fahaman sofis yang menyatakan bahwasanya ilmu itu tidak possible. Nanti sofis kan bisa dibagi tiga kan. Ada yang inadiyah, ya, yang menafikan langsung tentang hakikat. Ya, ada yang India, ya, ini yang relativis, yang subjektivis. Ya, ada yang juga Adriyah, ini yang agnostik. Ya. Nah, kita tidak berfahaman begitu. Ya, kita letakkan dia pada tempatnya. Ya, kita bisa saja kalau kita ke Jepang, ya, menunjukkan hormat kita pada orang lain, ya kita tunduk. Ya, karena ini budaya mereka, ya kan. Nah, kalau kita ke negara Arab mungkin kalau kita ini kita berpelukan. Kalau kita di negara Barat kita hanya bersalaman saja mungkin, ya kan. Itu manner yang ini ya. Atau masuk rumah, kadang-kadang masuk rumah ini pakai sepatu atau nggak pakai sepatu ya. Nah, kalau di tempat kita masuk rumah pakai sepatu nggak sopan. Ya, tapi di setengah negara di Barat masuk rumah pakai sepatu oke ya. Nah, ini boleh-boleh saja kalau ini, ya. Nah, jadi ada yang bisa berubah-ubah, tapi ada juga yang tidak berubah. Ya, seperti nilai etika, nah ya ini ada yang tidak boleh berubah. Ya, itu jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Arif Najwan Hilmi dari Utrecht. Pertanyaannya, dalam buku Islam and Secularism, saya mendapati Prof. Alatas menjelaskan adab dengan arti the recognition and acknowledgement of the proper place of God in the order of being and existence. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara being dan existence yang dimaksud oleh Prof. Alatas di sini? Apakah being di sini sama dengan maksud dalam tanda petik ada yang dijelaskan dalam pemaparan Ustadz tadi atau berbeda? Apakah being di sini juga ada hubungannya dengan 10 categories of being milik Aristoteles? Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya memang ya, ini bisa panjang ya, tentang being and existence ini bisa panjang. Being dengan existence bisa sama dan bisa berbeda. Ya. Existence ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi being tidak semestinya untuk Allah. Karena being ini walaupun dua-duanya bisa kita artikan sebagai wujud, tapi tadi itu wujud itu bertingkat-tingkat. Ya, makanya ada degrees of existence, ada degrees of being juga. Ya, being
ini berasal dari bahasa Inggris kan be and ing, ya, being, to be and being, ya. Ini sebenarnya dia masih banyak merujuk kepada alam gitu ini, ya, banyak merujuk kepada alam, kepada status ontologi alam semesta. Alam semesta kita ini adalah to be, ya. Alam semesta kita ini senantiasa to be, senantiasa dijadikan. Ya. Nah, ketika alam semesta ini menjadi, barulah alam semesta itu dikatakan being. Being itu artinya sedang menjadi. Ya, sedang menjadi. Jadi alam semesta ini senantiasa dijadikan. Kemudian menjadi. Kemudian dimusnahkan lagi. Ya, ini yang Prof katakan sebagai alam semesta ini senantiasa mengalami creation, ya kan, annihilation and recreations. Ya, alam semesta ini selalu menjadi diciptakan, kemudian dimusnahkan, kemudian diciptakan lagi. Makanya alam semesta ini kata para ulama kita itu adalah hawadith. Alam semesta ini adalah hadis. Ya, alam semesta ini adalah senantiasa baru, senantiasa diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menjadi being. Ya, ketika alam semesta ini ada menjadi being, itulah kita tangkap nanti. Ya, alam semesta ini dia hancur lagi. Alam semesta ini tidak pernah berada, tidak pernah wujud, ya, dalam dua waktu. La yabqa zamanain, kata para ulama kita. Tidak pernah wujud di dalam dua waktu. Alam semesta ini senantiasa sirna, senantiasa fana, senantiasa halik. Kullu syai'in halik. Setiap sesuatu dalam keadaan halik. Nah, ini jadi makna being di sini adalah ya merujuk ya kepada eksistensi, ya, yang apa namanya, yang sedang ada. Ya, sementara existen dia lebih umum lagi. Ya, jadi kalau being, jadi being dengan existen bisa bermakna sama, tetapi bisa juga bermakna berbeda. Ya, tergantung dari mana kita membahasnya. Ya, dan pembahasan ini sangat dalam, yang sangat panjang. Ya, dan kita bisa baca ini di dalam degrees of existence, ya, dan juga di dalam intuition of existence. Ya, jadi itu sekedar ini saja. Kalau ingin tahu memang perlu banyak waktu lah. Ya. Baik, itu saja. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Wisnu Al-Amin. Ini ada studi kasus terkait adab manusia dengan lingkungan dan alam. Apabila ada manusia terorganisir di dalam corporate melakukan eksploitasi alam yang besar, sehingga memunculkan resiko alam dan sosial di sekitarnya. Namun di sisi lain, tindakan eksploitasi ini dilakukan untuk memenuhi hajat publik. Misalnya, kebutuhan permintaan listrik yang tinggi dan merata memicu eksploitasi batu bara yang besar, karena batu bara merupakan sumber listrik yang efisien secara biaya produksi. Sementara pada saat yang sama, sumber energi yang ramah lingkungan masih belum secara masif dilakukan karena teknologi yang belum siap atau keadaan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana posisi adab manusia yang berada di dalam sistem eksploitasi ini, Ustaz? Iya, ini pertanyaan yang bagus ya kan, terutama dari sudut ekonomi kan. Dalam ilmu ekonomi juga berkembang. Sekarang ada yang disebut sebagai sustainable development ya. Kemudian environmental development. Maknanya di dalam kita membangun ekonomi, kita juga harus memperhatikan environment. Jangan sampai merusak lingkungan. Ya. Nah, ini nanti dalam maqasidus syariah, misalnya kita akan bahas ya sejauh mana mudarat dengan manfaat. Ya, nah, ini nanti ada kajian mudarat dengan manfaat. Ya, kalau seandainya manfaatnya lebih besar dari mudaratnya dan itu harus diambil ya, terpaksa harus diambil juga. Sebab kadang-kadang kita nggak bisa melakukan semuanya ya yang terbaik. Kadang-kadang kita harus secara prakteknya, kadang-kadang kita harus mengambil sesuatu yang akhafud darurain misalkan, ya, yang paling ringan mudaratnya. Ya. Nah, ini kan semua perlu ilmu, kan? Semua perlu ilmu, perlu pertimbangan. Ya.
Oke, misalkan kita harus tebang misalkan hutan ini ya demi untuk ini, tapi kita pikir maslahatnya itu di mana? Cost-nya itu dengan benefitnya itu di mana? Dalam bisnis ada cost benefit analysis. Walaupun cost benefit analisisnya hanya masih lagi financial, sekarang cost dengan benefit analisisnya harus masuk variabel-variabel yang lain juga, bukan hanya economic variable saja. Ya, harus masuk ke ekologi, ya, harus masuk environment, ya. Jadi masuk ke yang lain. Ya, sehingga ilmu kita itu lebih pengenalan kita terhadap realitas itu lebih komprehensif. Sehingga tindakan kita lebih beradab juga. Ya, dan ini memang tidak sederhana. Karena sekarang kan bisa kelihatan ya dari pertanyaan Mas Wisnu ini ya kan, betapa luasnya sebenarnya konsep adab itu. Ya, kita bisa luaskan dia hatta kepada environment, kepada alam semesta. Ya, supaya kita mesti punya ilmunya. Ya, dan itu harus betul-betul sesuai dengan ilmunya dan pengamalannya juga nanti sesuai dengan ilmu. Ya, pengamalannya sesuai dengan ilmu. Kita lihat misalkan sekarang COVID-19 ya. Ini apakah hasil dari nature semata-mata ataupun dia adalah hasil dari laboratorium. Nah, ini kan masih jadi pertanyaan. Kalau dari laboratorium maknanya di sana ada bahaya yang dibuat oleh manusia sendiri. Nuklir misalkan, nuklir. Ya, makanya dalam peradaban Islam nggak ada gitu nuklir. Senjata nuklir itu nggak ada. Dalam peradaban Islam senjata nuklir itu nggak akan dibuat. Nuklir itu hanya akan dibuat untuk listrik misalkan, ya, untuk energi ya, tapi tidak dibuat untuk senjata. Ya, karena apa? Karena bahaya senjata nuklir ini udah kalau udah perang nuklir udah nggak ada lagi ini, ya sudah habis semua, ya kan? Nah ini harus difikirkan ya, ilmu tentang nuklir, ya, apakah perlu ilmu tentang nuklir ya untuk persenjataan ini ya? Nah nuklir untuk energi perlu, tapi nuklir untuk senjata apakah perlu ya? Nah ini maknanya adab kepada lingkungan, ya. Nah, udah terjadi kan kerusakan nuklir di Chernobyl dulu ya, terjadi di Jepang, ya, dan ini akan berulang lagi. Ya sekarang COVID-19 ya, nggak tahu ini apakah hasil dari laboratorium ataupun memang nature ya. Sepertinya nature tidak sedahsyat ini ya. Ya, so jadi ini akibat kita tidak beradab kepada lingkungan, tidak beradab juga kepada Tuhan, tidak beradab juga kepada agama, tidak beradab pada dirinya sendiri. Ilmu sains berjalan sendiri. Ilmu sains menafikan agama misalkan. Ilmu ekonomi menafikan agama. Ya. Menafikan Tuhan, playing God. Nah, ini tidak beradab. Akhirnya apabila tidak beradab, rusak. Kerusakan ilmu melahirkan kepemimpinan palsu di dalam bidang ilmu. Nah, dan inilah sebenarnya dialami oleh umat manusia pada hari ini, loss of adab. Nah, kita tengok, kita baru memahami kan makna loss of adab itu. Begitu dahsyatnya. Ya kan, istilah loss of adab ini kalau kita terapkan kepada keadaan dunia pada hari ini. Ya, bukan saja orang Islam yang loss of adab, orang bukan Islam pun loss of adab juga. Ya, sebenarnya. Ya, so jadi harus ditimbang semua ini ya, ditempatkan pada tempatnya. Mana manfaat, mana mudarat. Ya, kalau seandainya manfaatnya lebih besar, ya mungkin kita bisa proceed. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, nah mungkin kita tidak proceed ya, kita tidak teruskan dulu. Ya, jadi ini semua adalah bagian ya dari yang kita katakan sebagai adab itu. Ya, nah, karena kelihatan kan betapa luasnya sebenarnya konsep adab itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu karena sesaat lagi di Yogyakarta juga sudah mau asar. Sebelum ditutup, mungkin ada kalimat-kalimat yang ingin disampaikan oleh Ustaz Ugi untuk menyimpulkan pertemuan pada kali ini, Ustaz.
Ya, jadi alhamdulillah kita sudah membahas tentang makna adab. Ya, kita sudah membahas tentang apa kaitan adab dengan pendidikan dan apa makna loss of adab. Ya, jadi kalau kita memahami konsep ini dengan betul, ya kita akan melihat bahwasannya betul lah seperti yang Prof Atas katakan, bahwasannya di antara problem itu umat Islam adalah problem loss of adab. Ya, jadi apa namanya? Ini adalah salah satu, kita lihat bagaimana Prof Alatas itu, ini baru konsep adabnya saja ya, kita belum lagi bahas tentang yang lain. Of course, nanti apa namanya, para asatidz kita akan membahas konsep yang lain. Ini semua berkait. Ya, jadi konsep adab ini adalah salah satu konsep yang sangat sentral di dalam pemikiran Prof Alatas, dan kita coba perdalam lagi, ya, kita coba baca lagi, ya, kita coba perkayakan lagi ya, dari diskusi kita yang sebentar ini. Ya, jadi itu saja dari saya. Ya, wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz Ugi, tadi sudah memaparkan begitu panjang dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Dan semoga ini bisa nanti menjadi pemantik bagi kita semua untuk mempelajari lebih lanjut, karena tentu pembahasan mengenai adab ini tidak bisa selesai hanya dalam satu kali pertemuan, dan ini perlu penjelajahan lebih lanjut. Nah, sebelum saya tutup, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk pertemuan besok, insya Allah kita akan bersama oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkasi dengan topik makna ilmu, perspektif Syekh Muhammad Naqib Alatas. Dan waktunya insya Allah akan dimulai pukul 9 hingga pukul 11. Dan kemudian satu lagi, insya Allah kami juga akan mengadakan kegiatan seminar daring Syekh Muhammad Naqib Alatas dalam kajian generasi muda, menghadirkan beberapa peneliti muda yang membahas mengenai pemikiran beliau, yakni ada Mas Khairul Rijal, MPhil, kemudian Mas Yogi Tio Renaldi Eshum, dan Mas Ismail Alam Esfil, yang akan membahas mengenai 3 topik, yakni bahasa dan makna, kemudian estetika Islam, dan terakhir tentang kritik kebudayaan. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei pukul 5.30 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftaran dan lain sebagainya bisa dicek di grup WhatsApp, dan juga khusus untuk peserta kuliah daring akan ada diskon khusus. Nah, mungkin seperti itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari sini, dan semoga bisa memantik kita untuk semakin giat belajar, mempelajari tentang adab menurut perspektif Syekh Muhammad Naqib Alatas. Demikian kita cukupkan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.